Prediksi Real Madrid vs Barcelona tanggal 26 Oktober tahun 2025. Pertandingan Real Madrid vs Barcelona akan tersaji di Santiago Bernabeu pada pekan ke-10 La Liga 2025/2026. Pertandingan Liga Spanyol ini dijadwalkan kick-off Minggu, tanggal 26 Oktober tahun 2025, jam 22.15 waktu Indonesia Barat, live streaming di video. Los Blancos tengah berada dalam performa positif. Tim asuhan Xabi Alonso itu baru saja menundukkan Juventus di Liga Champions berkat gol tunggal Jude Bellingham. Gol tersebut menjadi momen istimewa bagi sang gelandang Inggris, yang baru pulih dari cedera bahu. Hasil itu memperpanjang rekor kemenangan Real menjadi 4 laga beruntun sejak kalah dari Atletico Madrid bulan lalu. Bagi Alonso, ini bukan sekadar debut El Clasico di Bernabeu sebagai pelatih. Ini adalah ujian besar untuk menunjukkan bahwa era barunya bersama Real Madrid benar-benar siap bersaing di level tertinggi. Kehadiran Kylian Mbappe di lini depan memberi Los Blancos dimensi baru. Mereka bermain lebih eksplosif, lebih cepat, dan lebih tajam. Barcelona juga datang dengan kepercayaan diri tinggi. Kemenangan telak 6-1 atas Olympiakos di Liga Champions menunjukkan daya serang mereka masih mematikan. Marcus Rashford mencetak 2 gol, Lamine Yamal menambah 1 lewat penalti, dan Fermin Lopez mencatat hat-trick impresif. Hasil itu menjadi modal sempurna untuk lawatan ke markas Real Madrid. Musim lalu, Blaugrana mendominasi El Clasico dengan 4 kemenangan di semua ajang. Atmosfer Bernabeu dipastikan memanas. Kedua tim memiliki motivasi besar, dan para pemain terbaik dunia siap menunjukkan kelasnya. Dengan gaya menyerang yang sama-sama agresif, laga ini menjanjikan intensitas tinggi sejak menit pertama. Prediksi starting si Real Madrid vs Barcelona. Barcelona, 4-2-3-1. Szczęsny, Koundé, Cubarsí, Garcia, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Fermin, Rashford, Torres. Saya suka pemain seperti Vinicius Junior, bek Barcelona Ronald Araujo beri pujian setinggi langit buat bintang Real Madrid jelang El Clasico. Real Madrid dan Barcelona akan kembali mempererat rivalitas mereka menjelang laga El Clasico di Santiago Bernabeu. Ronald Araujo, yang diperkirakan akan menjadi starter bagi tim Katalan di lini pertahanan, memuji Vinicius Junior dan mengakui bahwa pemain Brasil itu telah mengeluarkan potensi terbaiknya. Duel antara keduanya telah menjadi salah satu tema pertemuan Madrid dan Barca selama beberapa musim terakhir. El Clasico tak diragukan lagi merupakan rivalitas klub terbesar dalam sepak bola Spanyol. Rivalitas Real Madrid-Barcelona juga bisa dibilang sebagai rivalitas paling sengit di dunia sepak bola. Kedua tim akan berhadapan untuk pertama kalinya di musim 2025/26 di Santiago Bernabeu, Minggu, 26/10 malam WIB. Berbicara kepada Movistar Plus menjelang pertandingan, Araujo mengatakan, Vinicius adalah pemain yang benar-benar spektakuler. Setiap pertandingan bersamanya adalah ujian. Setiap kali kami bertemu, dia sangat profesional. Dia mengeluarkan potensi terbaik dalam diri Anda. Para pemain hebat memang begitu. Dia mengeluarkan potensi terbaik setiap orang dalam duel-duel seperti itu. Itu membutuhkan keterampilan tingkat tinggi dari Anda. Hanya pemain tingkat tinggi yang dapat membuka potensi lawan dalam duel seperti itu. Saya suka pemain seperti Vinicius. Berani, agresif. Dia selalu aktif di lapangan, selalu memikirkan kemenangan. Saya tidak peduli apa yang dia katakan di luar lapangan. Yang penting adalah apa yang dia lakukan di lapangan. Lima alasan Barcelona bisa kalahkan Real Madrid di El Clasico. 1. Strategi cerdik Hansi Flick. Hansi Flick dikenal sebagai pelatih yang disiplin taktik dan cepat beradaptasi. Ia mampu merancang strategi yang menyesuaikan kondisi tim saat ini.
Flick juga memiliki rekor impresif melawan Real Madrid bersama Barcelona. Musim lalu, ia berhasil meraih kemenangan di keempat pertemuan melawan Los Blancos, menunjukkan efektivitas taktik dan kemampuannya menghadapi rival abadi. 2. Peran kunci Lamine Yamal. Meski masih muda, Lamine Yamal sudah menjadi motor serangan Barcelona. Ia memiliki kemampuan dribble dan kreativitas tinggi di sisi kanan. Cedera Rafinha justru memberi Yamal ruang lebih besar untuk menunjukkan kualitasnya. Pemain 18 tahun itu bisa menjadi pembeda di laga sebesar ini. 3. Marcus Rashford siap jadi ancaman. Marcus Rashford menunjukkan performa mengesankan bersama Barcelona musim ini. Di La Liga 2025/2026, ia memulai 6 dari 9 pertandingan, mencetak 1 gol dan 3 assist. Meski statistik gol belum fantastis, Rashford mencatat 27 tembakan dengan 12 tepat sasaran dalam 9 laga. Angka ini menempatkannya tinggi dalam hal kreativitas dan peluang. 4. Momentum positif menjelang El Clasico. Barcelona menang 2-1 atas Girona di La Liga dan menundukkan Olympiakos 6-1 di ajang Liga Champions. Momentum positif ini menjadi modal penting untuk menghadapi Real Madrid. Pemain-pemain Barcelona kini memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk kembali tampil dominan di El Clasico malam nanti. 5. Barcelona perkasa di El Clasico. Dalam 5 pertemuan terakhir melawan Real Madrid, Barcelona menunjukkan dominasinya. Dari laga-laga tersebut, Blaugrana selalu meraih kemenangan. Catatan positif ini menjadi modal psikologis bagi pemain Barcelona. Mengetahui performa mereka dalam 5 laga terakhir melawan Madrid bisa menambah kepercayaan diri untuk meraih hasil maksimal di Bernabeu malam nanti. Rafinha belum fit berlaga dalam laga El Clasico. Hari ini, beberapa sumber terpercaya mengonfirmasi bahwa pemain sayap FC Barcelona, Rafinha, akan absen dalam laga El Clasico melawan Real Madrid pada hari Minggu. Superstar berusia 28 tahun itu telah kembali berlatih minggu ini setelah pulih dari cedera hamstring, tetapi tidak dapat menyelesaikan sesi latihan hari Kamis dan absen total pada hari Jumat karena kondisinya kurang baik. Hal ini memicu rumor kemungkinan cedera Rafinha kambuh, yang berarti ia harus absen sebulan lagi dan absen dalam 4 pertandingan lagi. Namun, dalam kabar terbaru yang positif, Mundo Deportivo melaporkan bahwa Rafinha tidak mengalami kambuhnya cedera hamstring. Kapten Barcelona tersebut tidak akan tersedia untuk El Clasico hari Minggu di Santiago Bernabeu. Menurut sumber klub, setelah menjalani tes pada sesi latihan hari Jumat, dipastikan bahwa pemain Brasil tersebut belum fit untuk bertanding dalam kondisi 100%. Sebagai tindakan pencegahan, staf pelatih telah memutuskan untuk tidak mengambil risiko apapun dalam pemulihannya. Sang pemain terus mengikuti rencana rehabilitasinya, dan evaluasi medis telah memastikan tidak ada kambuhnya cedera hamstring yang dialaminya sebelumnya. Di dalam klub, belum ada jadwal pasti untuk kembalinya Rafinha. Staf medis Barca memilih untuk menghindari penetapan tanggal tertentu, dan sumber-sumber juga membantah jadwal pemulihan yang lebih optimistis yang telah beredar dalam beberapa hari terakhir. Absennya sang sayap merupakan pukulan telak bagi Hansi Flick, yang kini akan bermain tanpa salah satu penyerang paling dinamis dan berbahayanya untuk pertandingan melawan Real Madrid. Pemain internasional Brasil tersebut menjadi penentu dalam kemenangan 0-4 tim Katalan musim lalu di Bernabeu, dengan mencetak salah 1 gol. Meskipun absennya pemain asal Brasil akan menjadi pukulan telak, Barcelona akan merasa lega karena tidak ada cedera yang kambuh.